Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta rahmatnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok yang ditunjuk untuk melakukan interview dan ujuk lapangan ke situ Bagenit akan melakukan interview dan juga ujuk lapangan tinjau lapangan. Jadi teh Abi aya beberapa pertanyaan. Yang pertama, jadi gimana pendapat teteh setelah Bagenit direnovasi sama sebelum direnovasi? Setelah direnovasi enak, sampai sebelumnya biasa-biasa aja. Iya satu lagi teh. Jadi Bagusan mana? Bagusan mana? iya. Top. Jadi langsung tuh. Jadi bagusan mana Bagenit setelah direnovasi sama sebelum direnovasi? Bagusan sekarang, Dan sekarang. sesudah Apa? direnovasi. Oke, makasih teh. Lumayan bagus, bisa recommended buat nasional, bisa buat lokal daerah juga bisa, apalagi buat daerah yang punya daerah buat juga boleh. Katanya modal bagus, seletan, fasilitas buat umum juga udah ada, udah bagus. Ayo dina kebersihan ada Pak. Kita kinten Orang juga pertama ya, mana gitu sebagai orang pertama Bapak. sebagai orang pertama masuk melihat kebersihannya lumayan, lumayan. Kenapa? Karena memang masih agak kelihatan yang berserakan. Bedanya. Siapa tuh Pak? Kan di sini banyak pedagang ya. Apakah terdapat pemeriksaan atau pengecekan rutinan fasilitas pariwisata dari dinas pariwisata setempat atau semua diserahkan pada penduduk lokal sebagai mata pencaharian? Misalnya pemeriksaan dari makanannya. Kalau pemeriksaan ada juga dari Pak Kadis langsung turun tangan ke begini. Kalau pedagang mah antusiasnya dari daerah sini sih semua pedagang ke daerah. Kalau pengecekan juga ada di dinas kesehatan juga. Kalau masalah ada dulu kan ada Cikbul. Cikbul Iya. dulu Ya, nggak Cikbul nggak boleh. nggak boleh. Nah langsung ada pengecekan dari dinas kesehatan langsung. Terus satu lagi terdapat lebih dari satu pintu masuk pada dia. Manakah yang paling ramai di masjid? Kalau yang paling ramai itu di gate 1. Kita kan ada 4 pintu. Gate 1, gate 2 di desa wisata dikelola sama desa, kalau gate 3 sama masjid yang di Kiara Lawang. Itu gate 3. Yang paling ramai itu ini gate 1. Dari dulu juga. Soalnya pintu dari zaman baru buka sampai sekarang cuma ini yang ramai. Gate 1. Kalau begitu, terima kasih Pak. Tadi adalah beberapa pertanyaan dan juga interview yang dilontarkan dan juga ditanyakan kepada beberapa penduduk yang ada di sana, seperti pedagang, pengunjung wisata dan juga dinas setempat di tempat itu. Menurut saya sendiri sebagai orang Garut yang juga bahkan belum lama sekali tinggal di Garut, saya sangatlah cukup pantas untuk mengatakan bahwasanya situ Bagenit sebelum direnovasi sangatlah luar biasa hancur dan sangatlah luar biasa tidak diperhatikan oleh para pemerintah dan juga dinas pariwisata setempat,
Dikarenakan bukan hanya saja tempat pariwisatanya yang kurang saat itu, bahkan tempatnya pun sangatlah acak-adut untuk sebuah pariwisata yang dikatakan nasional untuk bagi warga Garut itu sendiri. Saya cukup takjub ketika ada berita bahwasanya Bagendit akan direnovasi oleh Menteri Pariwisata dan juga Presiden, dikarenakan Masya Allah gitu, sebuah tempat pariwisata yang terpencil ini langsung dilaksanakan dan juga dilakukan renovasi oleh pemerintah, bahkan oleh Menteri Pariwisata itu sendiri. Dan hasilnya cukup menakjubkan bagi pariwisata yang bertarafkan lokal ini, bukan nasional. Tapi ketika diinovasi langsung bisa menjadi pariwisata yang bisa direkomendasikan lah untuk tahap nasional. Bahkan ketika sudah diinovasi, banyak sekali orang yang menyarankan agar kita bisa, kalau misalnya ke Garut, untuk bisa sekedar mampir masuk ke Bagendit. Kami juga cukup kaget ketika datang dan juga survei langsung ke tempat Bagendit ini, karena cukup sudah tidak lagi sesuai dengan ada di berita. Bahwasanya kalau misalnya yang ada di berita itu Bagendit itu masih sangatlah kotor, dan bahkan di awal peluncurannya itu ketika baru dibuka, Bagendit ini cukup sudah membuat menarik perhatian netizen dikarenakan banyaknya sampah ketika pertama kali launching setelah direnovasi. Dari penelitian kami dan juga beberapa pertanyaan yang dilontarkan dan juga dokumentasi, kami dapat menyimpulkan bahwasannya situ Bagendit ke dalam beberapa hal bagian berikut. Giginya ompong mengirang rantau kutel Indonesia. Tuyul gundul kesana kesini nyampe kendut. Telo tampak lu yo, sangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menapi mau Cino, Pak Moyo terguling ke pengawan Solo. Tengah irama alunan Om Cino, Pak Moyo pulang jalannya keloyoran. Ya bos, jadi sekarang kita sedang di Bagendit ya. Nah, bersama Bos Alan, well. Bos Alan. Mau ketuk besok pada Jadi buat kalian yang mau ke Bagendit langsung aja datang ke sini ya, karena banyak makanan bos. Nah, Bagendit food, well. Oke, dan sebelah sana sedang ada Bos Aleng sedang jajan ya. Nah, Tiali sedang jelajah kuliner, well. Nah, bos, sama ada sosis bakar. Terus kopi, tak loba bakal bos. Tinggal untuk cuaca ya pas keur menang nyetelkeun. Tuh. Meuli Milo. 2 Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang ditunjuk untuk meneliti ke situ Bagendit akan melakukan Tinjau lapangan. interview. Ajojing ala ajojing. Ala ajojing. Ajojing ala ajojing.